Selamat sore pendengar, senang sekali saya dapat kembali hadir menemani Anda dalam buletin berita hari ini dengan berbagai informasi terkini dari sejumlah peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kali ini datang kabar mengejutkan dari wilayah Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Warga lingkungan Pakel Tudak, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di area kebun melinjo milik warga pada Senin sore 18 Mei 2026 sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan tergantung di sebuah pohon. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kondisi tubuh korban juga sudah membusuk dan menghitam. Hingga saat ini, identitas perempuan tersebut masih belum diketahui. Menurut informasi yang dihimpun, penemuan mayat pertama kali diketahui oleh sejumlah anak-anak yang sedang bermain di sekitar lokasi kebun. Mereka kemudian memberitahukan penemuan tersebut kepada warga sekitar. Seorang warga berinisial RN berusia 50 tahun kemudian mendatangi lokasi untuk memastikan kejadian sebelum melaporkan kepada ketua lingkungan serta pihak kepolisian. AKP Juandi selaku Kapolsek Cipocok Jaya mengatakan bahwa pada hari Senin sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, di kebun rambutan milik almarhum SN yang berada di lingkungan Pakel Tudak, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, telah ditemukan diduga mayat perempuan yang belum diketahui identitasnya. Setelah menerima laporan warga, petugas Polsek Cipocok Jaya langsung melakukan lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, serta melakukan pengamanan di area penemuan mayat. Polisi juga berkoordinasi dengan tim Inafis Satreskrim Polresta Serang Kota dan Rumah Sakit Bayangkara untuk proses penyelidikan lebih lanjut, ucap AKP Juandi saat dimintai keterangan. Hingga saat ini, polisi masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kematian korban serta mengungkap identitas korban. Dengan demikian, buletin berita pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda yang telah mengikuti informasi ini dari awal hingga akhir. Saya pamit undur diri, tetap waspada, jaga keselamatan, dan sampai jumpa kembali di buletin berita selanjutnya. Berita berikutnya masih datang dari wilayah Kabupaten Serang, Banten. Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Cikesal, Petir, tepatnya di Kampung Cimaung, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang. Sebuah mobil Pajero Sport berwarna putih menabrak dua anak sekolah dasar dan seorang perempuan hingga menyebabkan korban mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada Minggu pagi 10 Mei 2026 sekitar pukul 05.20 waktu Indonesia Barat. Mobil yang dikendarai pria berinisial RTA berusia 21 tahun diketahui melaju dari arah Petir menuju Cikesal dengan kondisi jalan yang saat itu masih cukup sepi. Namun setibanya di lokasi kejadian, pengemudi diduga panik setelah menabrak sebuah sepeda motor tiba-tiba berbelok di depannya. Karena kaget, sopir langsung membanting setir ke arah kanan hingga akhirnya kehilangan kendali dan menabrak sejumlah pejalan kaki yang berada di pinggir jalan. Kasat Lantas Polres Serang AKP Hafiz menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Namun setibanya di lokasi kejadian, pengemudi merasa kaget saat sebuah sepeda motor tiba-tiba berbelok di depannya. Kemudian, pengemudi membanting setir ke kanan hingga menabrak para pejalan kaki, ujar AKP Hafiz. Akibat benturan yang cukup keras, mobil Pajero Sport tersebut langsung terbalik di lokasi kejadian. Bagian bodi kendaraan juga mengalami kerusakan cukup parah dan ringsek pada beberapa bagian. 3 korban pejalan kaki yang mengalami luka diketahui berinisial NA berusia 12 tahun, NL berusia 7 tahun, serta seorang perempuan berinisial SM berusia 40 tahun. Selain korban pejalan kaki, pengemudi kendaraan juga mengalami luka ringan akibat kecelakaan tersebut. Seluruh korban langsung dievakuasi warga dan petugas menuju RSUD Kabupaten Serang untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara itu, pihak kepolisian telah mengamankan kendaraan yang terlibat ke Mapolres Serang guna proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kecelakaan. Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Kutapea mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tetap fokus saat berkendara di jalan raya. Demikian laporan kecelakaan lalu lintas dari Kabupaten Serang. Tetap waspada, patuhi aturan berkendara, dan selalu utamakan keselamatan di jalan. Berita selanjutnya datang dari bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Serang, Banten. Pemerintah Kabupaten Serang resmi mengumumkan kenaikan insentif sebesar 50% bagi ribuan guru madrasah dan guru ngaji di seluruh wilayah Kabupaten Serang.
Langkah ini diambil sebagai bentuk apresiasi nyata pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia. Berdasarkan data yang dihimpun, kebijakan ini akan menyasar sebanyak 7.355 guru madrasah serta 8.686 guru ngaji. Menurut informasi, pengumuman ini disambut antusias oleh para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut, yang dinilai telah memberikan kontribusi besar meski dengan keterbatasan yang ada selama ini. Bupati Serang, Ratu Rasmatu Zakia mengatakan bahwa kenaikan insentif sebesar 50% ini merupakan bentuk komitmen dan apresiasi kami kepada guru ngaji dan guru madrasah. Mereka memiliki peran yang sangat luar biasa dalam mendidik generasi muda, meningkatkan kualitas SDM, serta mendongkrak indeks pembangunan manusia di Kabupaten Serang. Setelah pengumuman resmi tersebut, pemerintah Kabupaten Serang melalui dinas terkait langsung melakukan koordinasi teknis guna memastikan proses pencairan insentif baru ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Pihak pemerintah berharap stimulus ekonomi ini dapat meningkatkan kesejahteraan para guru serta semakin memotivasi mereka dalam menjalankan tugas mulia. Hingga saat ini, proses sinkronisasi data penerima terus dimatangkan agar seluruh guru madrasah dan guru ngaji yang terdaftar dapat segera merasakan manfaat dari kebijakan baru tersebut. Demikian buletin berita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda yang telah mengikuti informasi dari awal hingga akhir. Saya pamit undur diri, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa kembali di buletin berita selanjutnya.